Jadi kita lanjutkan materi bab 3 matriks relasi sama fungsi. Yang di part satunya harus dilihat dulu karena itu yang awal ya. Jadi yang ini part 2. Part 2 ini lanjutan dari yang kemarin. Jadi ada yang namanya relasi inversi atau relasi kebalikan. Ini kebalikan sama kayak inverse. Lambangnya R pangkat min 1 atau R inverse. Artinya ini cara bacanya adalah ini kan ada tanda bersyarat. Jadi yang ini dibaca dulu, baru ini yang kedua. Jadi jika pasangan terurut A, B anggota relasi, maka R inverse-nya adalah B, A. Tuh. Contohnya kayak gini. Jadi ketika relasi R-nya itu P habis membagi Q, berarti yang ini ya, 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 4 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, dan seterusnya. Maka relasi inverse-nya yaitu relasi dari Q ke P dengan lambangnya adalah R inverse jika Q adalah kelipatan dari P. Ini adalah kebalikan dari ini tadi. Jadi kalau P habis membagi Q, maka artinya Q adalah kelipatan dari P. Maka diperoleh, ini tinggal ngebalik aja, 2 sama 2, kemudian 4 sama 2, 4 sama 4, 8, 2, dan seterusnya. Jika direpresentasikan dalam bentuk matriks, berarti yang tadi dari relasi sebelumnya adalah yang ini himpunan P 2, 3, 4, berarti ini sebagai baris 2, 3, 4, dan yang sebagai kolom adalah himpunan Q 2, 4, 8, 9, 15, 2, 4, 8, 9, 15 gitu. Ini adalah relasi R. Nah, ketika relasi R inverse, maka ini tinggal ditranspos aja. Jadi transpos itu baris menjadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya mengkombinasikan relasi itu ada banyak operasi ya, ada banyak operasi. Yang pertama irisan, ini sudah saya jelaskan di materi yang dulu, logika. Irisan, gabungan, selisih atau pengurangan, dan ini XOR atau exclusive OR. Jadi misalkan R1-nya kayak gini, R2-nya kayak gini, maka irisannya adalah A, A, yaitu anggota yang sama di kedua himpunan. Gabungan adalah semua anggota di R1 sama R2, R1 kurangi R2, berarti anggota dari R1 dikurangi sama anggota dari R2. Anggota dari R2 kan A, A, jadi ini dihapus, tinggal BB, CC. Kemudian R2 kurangi R1, ini juga dihapus, jadi tinggal AB, AC, AD kayak gini. Kemudian XOR, ini seperti gabungan, tapi tidak boleh keduanya. Tidak boleh anggota keduanya, jadi ketemunya BB, CC, AB, AC, AD. Kemudian ini adalah matriks dari gabungan. Jadi gabungan itu ketika ada himpunan R1, bukan himpunan ya, relasi. Yang ini relasi 1, dan yang ini adalah relasi 2. Relasi 2 ketika digabungkan, ini kan gabungan. Ketika digabungkan maka seperti menjumlah. Jadi ini istilahnya seperti menambah. Jadi 1 tambah 0
1, kemudian 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 0, 0. Kemudian kalau 1 sama 1 ya tetap 1 ya, nggak mungkin 2. Yang ini 1 sama 0, 1, dan seterusnya. Ketika relasi irisan, ini seperti perkalian. Jadi ketika ketemu 1 sama 0, yang ini itu adalah hasil dari 1 sama 0 yang ini. Hasilnya 0. Ini kenapa 1? Karena yang ini 1 dikali sama 1. 1 dikali sama 0, hasilnya 0. 0 dikali sama 0, 0 lagi, gitu ya. Jadi kalau yang ini seperti perkalian, kalau yang ini seperti penjumlahan, gitu. Kemudian komposisi relasi ini, jadi komposisi relasi itu ada dua relasi. Jadi ada relasi R sama relasi S. Nah, komposisi S, komposisi R yang ini, kalau digambarkan tuh gini. Jadi relasi S, ini relasi ya. Pertama itu relasi R dulu. Kemudian dilanjutkan ke relasi S. Jadi ini terserah ya, mau himpunan A, B, C misalkan. Nah, kalau dari sini ke sini, ini S komposisi R ya. Jadi S komposisi R. Jadi R dulu baru S, itu namanya S komposisi R. Ini namanya komposisi relasi. Kemudian contohnya yang kayak gini. Jadi ada relasi R 12, 16, 24 dan seterusnya. Ada relasi S 2U, 4S, 4T sampai 8U. Ketika ditanyakan S komposisi R, berarti kalian mulainya dari R dulu. 1, 2. Ini ya. R dulu 1, 2. Yang ini. 2 kemana? 2 ke U. Berarti 1U yang ini. Kemudian 16 atau ini enggak usah ya, jadi langsung dari sini 16, yang di sini 6 kemana? Di sini 6T. Berarti sini komposisinya adalah 1T yang ini. Kemudian lagi misalkan 36, 3 ke 6. Nah, 6 kemana? 6 ke T, berarti komposisinya 3T yang ini. Dan seterusnya gitu maksudnya yang komposisi ya, komposisi relasi. Nah, kira-kira kayak gini lah. Jadi yang ini ke sini itu ntar apa tadi? R dulu ya. R. Kemudian yang ini ke sini tuh S, maka dari sini ke sini itu S komposisi R. Kemudian selanjutnya ini komposisi juga. Jadi lambangnya adalah titik bulat gini. Komposisi. Ini beda, jadi kayak perkalian. Kayak perkalian ya, perkalian matriks. Jadi seperti perkalian matriks. Jadi ketika ada perkalian matriks, bentar saya jelaskan dulu perkalian matriks itu apa. Jadi ketika ada matriks A dikali matriks B sama dengan C,
ketika A-nya ukuran ingat ya, matriks itu ada ukurannya M kali N, di mana M-nya itu adalah baris dan N-nya itu adalah jumlah kolom. Ketika A-nya ukurannya M kali N, yang bisa dikalikan kalau di matriks itu hanya yang jumlah kolom dari A sama barisnya dari B itu sama. Nah, misalkan gini, ini harus sama. Ini adalah syarat supaya bisa dikalikan. Hasilnya adalah yang terluar. Jadi hasilnya si C ini adalah M kali P. Misalkan contoh 10 10 dikali matriks B 21 31. Yang ini kan matriksnya 2 kali 2, yang ini 2 kali 2 juga. Nah, ini bisa dikalikan, kenapa? Karena ininya sama. Hasilnya adalah 2 kali 2. Jadi punya baris 2, punya kolom 2, kayak gini. Hasil dari yang ini kan baris 1, kolom 1 yang ini. Berarti kamu ngalikan baris 1 sama kolom 1. Jadinya yang ini itu isinya 1 kali 2 ditambah 0 kali 3. Ini yang A11. Jadi hasilnya 2. Kemudian yang ini elemen baris 1 kolom 2. Jadi baris 1, yang ini tetap kolomnya 2. Berarti 1 sama 1 ditambah 0 sama 1. Jadi hasilnya 1. Kemudian selanjutnya yang ini sama kayak tadi, baris 2 kolom 1. Berarti ini baris 2, yang ini kolom 1. Berarti 1 kali 2 ditambah 0 kali 3. Hasilnya 2. Kemudian A22 terakhir, baris 2 kolom 2. 1 kali 1 ditambah 0 kali 1. Berarti 1 ya. Jadi ini adalah hasil dari perkalian matriks C, kayak gitu. Kita kembali ke PPT. Jadi ini hasilnya sama ya. Misalkan yang ini kan elemen baris 1 kolom 1. Berarti kamu ngalikan baris 1 sama kolom 1. Jadi 1 dikali sama 0, dikali ya, ini tadi kan irisan, artinya kali, ditambah 0 kali 0 yang ini, kemudian ditambah 1 kali 1 yang ini, dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan yang ini adalah elemen baris 3 kolom 2. Berarti baris 3 kolom 2, 0 kali 1, 0 kali 0, dan 0 kali 0, kayak gini. Dan hasilnya seperti yang di bawah ini. Kemudian relasi N-ary, bacanya N-ry ya, N-ry. Itu adalah relasi yang hanya menghubungkan antara dua himpunan. Karena namanya aja biner gitu kan. Biner. B itu 2, ry itu maksudnya relasinya. Contohnya kayak gini, ada relasi MHS atau mahasiswa terdiri dari 5 tupel. Tupel itu maksudnya variabelnya ya. Oh, bukan 5, sorry, ini 4 harusnya. 4 tupel, 1, 2, 3, 4. Jadi ada NIM, nama, MK atau mata kuliah, dan nilai. Jadi relasi mahasiswa itu menghubungkan ke 4 tupel ini. Contohnya kayak gini. Contoh ya, salah satu contoh relasi.
Jadi ada NIM, ada nama, ada mata kuliah atau MK tadi, ada nilai, dan seterusnya. Ini contoh dari relasi biner. Ini kalau ditulis dalam bentuk tabel. Nah, relasi ini nanti gunanya untuk ke database atau basis data. Nanti akan ada kuliah yang namanya basis data. Ini kalian baca sendiri aja, jadi kayak istilah-istilah basis data gitu. Ada yang namanya atribut, ada yang namanya field, namanya record, kemudian kumpulan file, kunci. Nah, kunci ini nanti akan kalian temui di mata kuliah basis data. Kemudian istilah lain yaitu query. Query itu apa? Operasi yang dilakukan terhadap basis data dengan pertanyaan. Jadi cirinya query itu adalah sebuah pertanyaan. Misalkan, tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah jaringan komputer. Berarti dari tabel yang ini tadi, tabel relasi, dia hanya menampilkan yang mengambil jaringan komputer, yaitu yang ini aja, 2 ini. Itu namanya query ya. Kemudian tampilkan daftar nilai mahasiswa dengan NIM 19151011. Jadi komputer hanya menampilkan yang ini aja. Jadi tergantung apa query-nya dan seterusnya, itu namanya query. Kemudian operasi dalam basis data ada yang namanya seleksi. Seleksi itu memilih baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Operatornya adalah sigma. Jadi misalkan ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah jaringan komputer, berarti ini namanya diseleksi. Kalian memilih baris tertentu, lambangnya sigma MK. MK tadi kan jaringan komputer kan masuk ke tupel MK, makanya di sini ditulis MK sama dengan jaringan komputer gitu. Jadi hasilnya kayak gini. Kemudian ada lagi operasi dalam basis data yaitu proyeksi. Proyeksi itu beda sama seleksi tadi. Kalau seleksi tadi memilih baris, kalau yang ini memilih kolom. Memilih kolom, lambangnya atau notasinya adalah pi. Ketika pi ini disuruh menampilkan nama, MK sama nilai dari baris relasi tadi mahasiswa, berarti dia menampilkan yang kayak gini. Jadi ada nama yang kayak gini ya, nama, MK, nilai. Kemudian ketika dilakukan operasi proyeksi terhadap NIM sama nama, maka menghasilkan tabel yang sebelah kanan ini, karena cuma ditanyain NIM sama nama. Kemudian join. Jadi ada seleksi, ada proyeksi, ada join. Yang ketiga, join itu lambangnya tau. Ini bacanya tau. Tau ini menggabungkan dua tabel menjadi satu bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Jadi misalkan kamu punya tabel, yang ini tabel 1, yang ini tabel 2. Ketika melakukan operasi join NIM nama, NIM sama nama ya, dari data MHS1 dan MHS2, NIM-nya kan sama ini, dari sini sama sini. Kemudian namanya juga sama, maka hasil dari penggabungan 1 sama 2 adalah yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Jadi namanya sama, kemudian jenis kelaminnya diambil dari tabel 1, kemudian mata kuliah sama nilainya diambil dari tabel 2, kayak gitu. Ini namanya operasi join. Sementara relasi kayak gitu. Kemudian ini latihan. Kita lanjut ke fungsi. Panjang ya relasi. Fungsi ini hampir mirip kayak relasi, tapi lambangnya kayak gini. Jadi ini maksudnya adalah fungsi f. Ada fungsi namanya f, dia memetakan dari
daerah A ke daerah B. Nah, daerah A itu maksudnya bukan himpunan, tapi daerah A itu adalah daerah asal atau domain. Jadi A itu disebut daerah asal yang ini. Kemudian yang B ini adalah daerah kawan atau kodomain yang ini. Kemudian komposisi relasi. Nah, ini sama seperti komposisi fungsi. Jadi komposisi relasi kan di tadi udah dijelaskan komposisi fungsi itu kayak gimana. Jadi komposisi relasi itu kayak gimana. Jadi komposisi fungsi itu hampir sama dengan komposisi relasi. Oke, kita tuliskan lagi komposisi fungsi. Jadi misalkan ada fungsi f dari A ke B, kemudian ada fungsi G dari B ke C, maka ketika digambarkan F itu kan dari A ke B ya, kemudian yang G itu dari B ke C, maka ketika ada pemetaan A ke C, maka ini dinamakan komposisi G bundaran F. Jangan lupa dibalik. Jadi kalau urutannya F baru G, berarti nulis komposisinya G bundaran F. Jadi ini adalah G bundaran F. Ini namanya komposisi fungsi. Jadi kalau disuruh ngegambar F bundaran G, berarti yang dilakukan dulu adalah G. Nah, ini dari sini ke sini adalah G bundaran F gitu ya. Oke, untuk soal fungsi menyusul. Terima kasih.